Fahami bahwa permintaan hamba yang beriman kepada Allah agar umurnya disampaikan kepada bulan Ramadan bukan semata-mata minta dihidupkan di bulan Ramadan. Tidak. Bukan itu yang dimaksud, karena orang yang beriman faham bahwa di bulan-bulan yang agung sekalipun, ketika manusia di bulan-bulan tersebut tidak beriman atau tidak beramal soleh, malah maksiat di bulan-bulan agung tersebut, lalu apa kebaikan yang akan didapat? Bukankah orang-orang yang tidak beriman juga umurnya masuk ke bulan-bulan yang agung? Paham tidak? Bukankah orang-orang yang tidak beramal soleh atau ahli maksiat umurnya juga sama masuk ke bulan-bulan yang agung? Sama, kan? Boleh jadi di tempat-tempat yang agung, bukan cuma di bulan yang agung, di malam, di hari yang agung pula, tapi di tempat yang agung, hidup di tanah haram Makkah, hidup di tanah haram Madinah. Bahkan boleh jadi kalau dia hidup di dalam Ka'bah sekalipun, tapi dia tidak beriman. Apa yang akan didapat? Atau tidak beramal soleh, apa yang akan didapat? Atau maksiat, apa yang akan didapat? Bukankah kaum kafir Quraisy dan kaum musyrikin yang berada di Makkah bersama Nabi, malah hidup bersama sahabat Nabi di tanah haram Makkah Madinah, kaum munafikin di Madinah, ya, namanya juga bagus. Siapa namanya? Abdullah. Itu gembongnya kaum munafikin, Abdullah bin Ubay. Bayangkan, namanya bagus, Abdullah, hamba Allah. Hidup di Madinah bersama Rasulullah SAW, bersama Ahlul Bait Nabi, bersama para sahabat Nabi. Bayangkan, di tanah haram, bahkan di masjid Nabi, bahkan berjamaah salat dengan Nabi. Baca Quran, ya, mereka baca Quran, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, mereka mengucapkan kalimat thayyibah, tapi hatinya tidak beriman. Ya. Apakah mereka mendapatkan pahala? Tidak. Ya. Apakah mereka mendapatkan barokah? Tidak. Enggak. Apakah mereka mendapatkan derajat dari Allah yang tinggi? Lah, tidak. Apakah mereka mendapatkan jaminan masuk surga? Tidak. Justru mereka diancam dengan siksa neraka yang abadi karena kekufurannya, karena kemunafikannya, karena kemusyrikannya. Fahami? Kalaupun mereka orang yang beriman, kita orang yang beriman, tapi kita tidak beramal soleh, duduk di tanah haram Makkah, duduk di tanah haram Madinah, tapi kita tidak melakukan amal soleh. Bahkan yang kita lakukan maksiat. Di bulan Rajab kita tidak melakukan amal soleh. Di bulan Syaban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, setiap malam Jumat dan hari Jumat kita tidak melakukan amal soleh. Walaupun kita beriman. Maka dari sisi kita tidak melakukan amal soleh, kita tidak akan mendapatkan pahala dan barokah. Tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan naik derajat, ya, di sisi Allah. Apalagi kalau kita maksiat, kita tetap diancam dengan siksaan oleh Allah Ta'ala. Oh, jadi yang dimaksud dengan permohonan
kita kepada Allah agar umur kita disampaikan kepada Ramadan. Bukan semata-mata saya mau hidup di bulan Ramadan. Meskipun 1000 Ramadan saya hidup di sana, tetap tidak akan menjadikan manfaat bagi kita. Tidak akan mendapatkan keberkahan dan rahmat ketika kita tidak beramal soleh di sana. Jadi yang dimaksud umur kita sampaikan ya Rabb, ya, umur kami kepada Ramadan adalah ya Rabbi, dan berikan hidayah dan kemampuan untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepadamu, mengingatmu, bersyukur kepadamu di bulan Ramadan. Itu yang dimaksud.